Umat Allah yang dikasihi Tuhan, selamat pagi. Selamat datang di Gereja Santo Fransiskus de Sales, Palembang, untuk mengikuti perayaan Ekaristi, Hari Santa Perawan Maria diangkat ke surga, tahun liturgi A dengan tema Perawan Maria diangkat ke surga, tanda pengharapan tiap umatnya dan kemenangan Allah. Hari ini kita memandang Santa Perawan Maria sebagai tanda di langit, berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Dialah Bunda yang melahirkan Kristus, Sang Gembala segala bangsa, yang telah bangkit sebagai buah sulung. Dalam peristiwa Perawan Maria diangkat ke surga, kita melihat pengharapan kita karena Allah telah memuliakan Bundanya. Allah juga memanggil kita untuk ikut serta dalam kemuliaannya. Mari kita siapkan hati untuk mengikuti perayaan Ekaristi Kudus ini. Semoga melalui perayaan ini, kita semakin setia meneladan kerendahan hati dan ketaatan Santa Perawan Maria, agar hidup kita pun menjadi pujian bagi Allah. Perayaan Ekaristi pagi ini akan dipimpin oleh Romo Stefanus Sigit Pranoto SCY, Kor dari wilayah Santo Yohanes, tata laksana dari Devosan Kerahiman Ilahi. Mari kita berdiri, kita sambut perarakan Romo bersama para petugas liturgi dengan menyanyikan lagu pembuka. Bapak Ibu, Saudara-saudari, intensi perayaan Ekaristi pada pagi hari ini
Kita mengucap syukur bersama Ibu Mutiara Nursiah Sianturi atas terkabulnya doa-doa permohonan dan mohon perlindungan serta kesehatan bagi keluarga. Kita juga berdoa bagi Bapak Ignatius Kostanto Widodo yang sedang sakit. Kita mohon rahmat kekuatan dan kesehatan supaya boleh kembali melaksanakan aktivitas seperti sedia kala. Kita juga mendoakan arwah saudara-saudari kita yang telah mendahului kita. Bersama keluarga Simonovianto kita mendoakan arwah Bapak Andreas Gunawan yang berpulang pada tanggal 12 Agustus yang lalu. Bersama dengan istri dan anak-anak kita mendoakan arwah Bapak Bonaventura Tommy Wirya yang 7 hari lalu dipanggil Tuhan. Dan bersama istri serta keluarga kita mendoakan arwah Bapak Karolus Borromeus Sutrisno. Semoga saudara-saudari kita yang kita doakan ini diampuni segala dosanya, dikaruniai hidup kekal damai abadi di surga dan menjadi pendoa bagi keluarga. Kita juga berdoa bagi saudara-saudari kita di NTT yang menjadi korban gempa bumi. Semoga mereka juga mendapatkan pertolongan dan juga kekuatan di dalam menghadapi masa-masa sulit ini. Mari kita bawa doa-doa kita, rasa syukur kita kepada Tuhan, kita satukan dalam Ekaristi suci ini. Dalam nama Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Rahmat dan damai sejahtera dari Allah Bapa dan dari Tuhan kita Yesus Kristus bersamamu dan bersama rohmu. Bapak Ibu, saudara-saudari, para suster yang terkasih, selamat pagi. Hari ini bersama dengan seluruh gereja kita merayakan Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Maria diangkat ke surga merupakan ajaran gereja dan Konsili Vatikan kedua mengajarkan demikian dalam Lumen Gentium artikel 59. Akhirnya perawan tak bernoda yang tidak pernah terkena oleh segala cemar dosa asal, sesudah menyelesaikan perjalanan hidupnya di dunia, telah diangkat melalui kemuliaan di surga beserta badan dan jiwanya. Ia telah ditinggikan oleh Tuhan sebagai Ratu alam semesta, supaya secara lebih penuh menyerupai putranya, Tuhan di atas segala Tuhan, yang telah mengalahkan dosa dan maut. Saudara-saudari, hari raya ini, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mau memberikan kepada kita sebuah pengharapan besar, yakni untuk menggerakkan kita dengan teladan dan doa, supaya kita senantiasa bertumbuh di dalam rahmat Tuhan, supaya kita senantiasa berserah kepadanya, dan mencari persatuan abadi dalam kerajaan surga. Maka kita mohon semoga juga teladan Bunda Maria, Bunda kita semua, juga senantiasa meneguhkan iman dan pengharapan kita. Maka mari kita siapkan hati kita dengan menyesali dosa-dosa dan kesalahan kita. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelalaian. Saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya pada Allah Tuhan kita. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihani kita, mengampuni dosa kita, dan menghantar kita ke hidup yang kekal. Amin. Tuhan, kasihanilah
kepada Allah di surga. Marilah berdoa. Allah Bapa yang Maha Kudus, perawan Maria yang tak bernoda Bunda Putramu, telah Engkau angkat ke dalam kemuliaan surgawi dengan jiwa dan raganya. Semoga dengan tetap mengarahkan hati kepada perkara-perkara surgawi, kami sanggup mengupayakan kesucian hidup sehari-hari. Dengan pengantaraan Tuhan kami Yesus Kristus Putramu, yang hidup dan berkuasa bersama Dikau dalam persatuan Roh Kudus, Allah sepanjang segala masa. Amin.
Bacaan dari Kitab Wahyu. Aku, Yohanes, melihat bait suci Allah yang di surga, dan kelihatanlah tabut perjanjiannya di dalam bait suci itu. Lalu tampaklah suatu tanda besar di langit, seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya, dan sebuah mahkota dari 12 bintang di atas kepalanya. Ia sedang mengandung. Dalam keluhan dan penderitaannya hendak melahirkan, ia berteriak kesakitan. Maka tampaklah suatu tanda lain di langit. Seekor naga merah padam yang besar, berkepala 7 dan bertanduk 10, dan di atas kepalanya ada 7 mahkota. Ekornya menyapu 1/3 dari bintang-bintang di langit dan melemparkannya ke atas bumi. Naga itu berdiri di hadapan seorang perempuan yang hendak melahirkan itu untuk menelan anaknya segera sesudah perempuan itu melahirkannya. Perempuan itu melahirkan seorang anak laki-laki yang akan mengembalakan semua bangsa dengan gada besi. Tetapi tiba-tiba anak itu direnggut dan dibawa lari kepada Allah dan ke hadapan tahtanya. Lalu perempuan itu lari ke padang gurun, di mana Allah telah menyediakan suatu tempat baginya. Kemudian, aku mendengar suara yang nyaring di surga. Sekarang telah tiba keselamatan, kuasa, dan pemerintahan Allah kita. Sekarang telah tiba kekuasaan Dia yang diurapi Allah, sebab para pendakwa yang siang malam mendakwa saudara-saudara kita di hadapan Allah telah dilemparkan ke bawah. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Dengarlah hai putri, lihatlah dan sendengkanlah telingamu. Lupakanlah bangsamu dan seisi rumah ayahmu. Biarlah raja menjadi bergairah karena keelokanmu, sebab Dialah Tuanmu. Sujudlah kepadanya. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir. Dengan sukacita dan sorak-sorai mereka dibawa. Mereka masuk ke dalam istana raja. Di sebelah kananmu berdiri permaisuri, berpakaian emas dari Ofir.
Bacaan dari surat pertama Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus. Saudara-saudara, Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati sebagai yang sulung dari orang-orang yang telah meninggal. Sebab sama seperti maut datang karena satu orang manusia, demikian juga kebangkitan orang mati datang karena satu orang manusia. Karena sama seperti semua orang mati dalam persekutuan dengan Adam, demikian pula semua orang akan dihidupkan kembali dalam persekutuan dengan Kristus. Tetapi tiap-tiap orang menurut urutannya, Kristus sebagai buah sulung. Sesudah itu, mereka yang menjadi miliknya pada waktu kedatangannya. Kemudian tibalah kesudahan, yaitu bila mana Kristus menyerahkan kerajaan kepada Allah Bapa, sesudah Ia membinasakan segala pemerintahan, kekuasaan, dan kekuatan. Karena Kristus harus memegang pemerintahan sebagai Raja, sampai Allah meletakkan semua musuhnya di bawah kakinya. Musuh terakhir yang Ia binasakan ialah maut. Demikianlah sabda Tuhan. Syukur kepada Allah. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Beberapa waktu sesudah kedatangan malaikat Gabriel, berangkatlah Maria dan bergegas menuju sebuah kota di pegunungan Yehuda. Di situ ia masuk ke rumah Zakaria dan memberi salam kepada Elisabet. Ketika Elisabet mendengar salam Maria, melonjaklah anak yang di dalam rahimnya, dan Elisabet pun penuh dengan Roh Kudus, lalu berseru dengan suara nyaring, "Diberkatilah engkau di antara semua perempuan, dan diberkatilah buah rahimmu. Siapakah aku ini sampai ibu Tuhanku datang mengunjungi aku? Sebab sesungguhnya ketika salammu sampai di telingaku, anak yang di dalam rahimku melonjak kegirangan. Berbahagialah ia yang percaya, sebab firman Tuhan yang dikatakan kepadanya akan terlaksana."
Lalu kata Maria, "Jiwaku memuliakan Tuhan dan hatiku bergembira karena Allah juru selamatku, sebab Ia telah memperhatikan kerendahan hamba-Nya. Sesungguhnya mulai sekarang segala keturunan akan menyebut aku berbahagia, karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku, dan kuduslah namanya. Rahmat-Nya turun-temurun atas orang yang takut akan Dia. Ia memperlihatkan kuasa-Nya dengan perbuatan tangan-Nya dan mencerai-beraikan orang-orang yang congkak hatinya. Ia menurunkan orang-orang yang berkuasa dari tahtanya dan meninggikan orang-orang yang rendah. Ia melimpahkan segala yang baik kepada orang yang lapar dan menyuruh orang yang kaya pergi dengan tangan hampa. Ia menolong Israel hamba-Nya karena Ia mengingat rahmat-Nya seperti yang dijanjikannya kepada nenek moyang kita, kepada Abraham dan keturunannya untuk selama-lamanya." Kira-kira 3 bulan lamanya Maria tinggal bersama dengan Elisabet lalu pulang ke rumahnya. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya. Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, ini adalah salah satu kutipan dari ayat yang tadi kita dengarkan dalam bacaan pertama dari penampakan yang dilihat oleh Yohanes dalam kitab Wahyu untuk memperlihatkan tentang siapa sosok Maria itu. Dan lebih lanjut dikatakan dalam kitab Wahyu yang tadi kita dengarkan, suatu tanda besar tampak di langit. Seorang perempuan berselubungkan matahari dengan bulan di bawah kakinya dan mahkota 12 bintang pada kepalanya. Saudara-saudari, kita diajak untuk melihat bagaimana sosok Bunda Maria itu sendiri yang memang menjadi sosok yang terpilih. Maka hari raya ini, hari raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga, mau mengajak kita untuk melihat betapa istimewanya Bunda Maria bagi hidup kita, bagi gereja. Maka Paus Fransiskus pada waktu itu saat beliau masih hidup pernah mengatakan demikian. Kalau ada orang Katolik yang tidak mengenal Bunda Maria, dia sama saja seorang yatim piatu. Kalau ada seorang Katolik yang tidak mengenal siapa Bunda Maria, dia adalah seorang yatim piatu. Ia seperti seorang yatim piatu. Tentu saja ini bukan hanya sekedar kata-kata belaka, tetapi juga lahir dari sebuah pengalaman tentang bagaimana kehidupan dan sosok Bunda Maria itu sendiri memang menjadi sosok yang sedemikian penting bagi kita, bagi kehidupan iman kita. Maka dari itu Bapak Ibu, saudara-saudari yang terkasih, hari ini saya ingin mengajak Anda semua untuk melihat bagaimana sosok Bunda Maria ini sungguh menjadi seorang teladan, menjadi sosok teladan, sosok panutan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kita mau mengisi hidup kita, mengisi seluruh perjalanan hidup kita di dalam kehidupan beriman dan juga kehidupan bermasyarakat kita. Saya ingin memulainya demikian. Kalau kita memperhatikan pohon buah-buahan,
Misalnya saja katakanlah pohon mangga. Semakin banyak buahnya, dahan-dahannya itu justru semakin merunduk. Ya atau tidak? Kalau kita melihat semakin banyak buah yang ada, maka pohon mangga itu akan semakin dahannya semakin merunduk, semakin turun. Nah, ini juga kita juga mengenal sebuah ungkapan tentang ilmu padi. Nah, ini saya ingin menggambarkan bagaimana Bunda Maria itu juga seperti itu. Mungkin Anda yang generasi-generasi yang lebih tua, kita sering mendengar tentang ilmu padi. Ilmu padi itu mau mengatakan kepada kita, semakin berisi, semakin juga kita akan merunduk. Semakin berisi padi itu, maka pohonnya juga akan semakin merunduk. Maka saya kira inilah ungkapan yang cocok untuk menggambarkan siapa dan bagaimana Bunda Maria itu sebagai sosok yang sungguh-sungguh istimewa, sebagai sosok yang sungguh-sungguh menjadi teladan dan panutan bagi hidup kita. Saudara-saudari, di antara semua manusia, Maria menerima anugerah yang luar biasa, di mana ia dipilih menjadi Bunda Sang Juru Selamat. Ya, antara lain tadi dalam bacaan pertama juga dikisahkan bagaimana seorang perempuan akan melahirkan. Ini mau mengungkapkan bagaimana istimewanya Bunda Maria. Akan tetapi meskipun ia sadar, ia tahu bahwa ia adalah seorang yang istimewa, dan juga ia punya begitu banyak alasan untuk berbangga karena terpilih. Akan tetapi dalam Injil hari ini kita mendengarkan bagaimana Maria justru diperlihatkan sebagai pribadi yang, kalau ilmu padi tadi, semakin ia menerima rahmat, dia juga semakin rendah hati. Semakin ia diberkati, juga ia semakin mau menjadi berkat. Ini kata kunci penting yang mau juga kita hidupi dalam kehidupan kita, seperti ilmu padi tadi. Bagaimana Maria memperlihatkan, semakin ia menerima banyak rahmat, dia tidak sombong, dia tidak bangga dengan dirinya sendiri, tetapi ia tahu bagaimana dia harus bersikap. Maka setelah menerima kabar dari malaikat Gabriel, Maria tidak sibuk dengan dirinya sendiri, melainkan dalam Injil dikatakan ia bergegas mengunjungi Elisabet. Bergegas mengunjungi Elisabet. Dan ketika Elisabet memujinya juga, Maria tidak mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri. Kita semua pasti bangga ketika dipuji oleh orang lain. Kita semua pasti senang ketika dipuji oleh orang lain. Wah, anaknya hebat-hebat. Kita merasa bahwa oh iya dong, harus, karena siapa dulu orang tuanya. Kita seringkali seperti itu. Tetapi apa yang terjadi dengan Maria saat Elisabet memujinya berbahagia dan juga sebagai sosok yang terpilih? Maria tidak mengambil pujian itu untuk dirinya sendiri, tetapi dia justru mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan. Maria sungguh tahu dan sadar bahwa semua yang ia alami, yang ada padanya adalah rahmat Tuhan. Dia tidak dengan pongah, dengan sombong mengatakan, jelas dong siapa dulu. Tetapi Maria mengingat bahwa semua keistimewaan, semuanya itu adalah rahmat Tuhan. Maka Maria menunjukkan kepada kita bahwa semakin ia menerima banyak, dia juga tetap ingat siapa dirinya. Maka dari itu hari ini kita merayakan Santa Perawan Maria diangkat ke surga. Kita merayakan bagaimana kemuliaan yang diterima oleh Maria bukan sebagai sesuatu yang terpisah dari hidupnya di dunia ini. Artinya bahwa kemuliaan yang diterima oleh Maria adalah buah dari iman, kerendahan hati, dan kesetiaannya kepada Tuhan.
Apa yang ia hidupi di dunia disempurnakan oleh Allah di dalam kemuliaan surga. Dalam hal ini kita boleh belajar dari Maria sendiri, bahwa kemuliaan yang dia terima itu juga adalah buah-buah dari perjuangan hidupnya yang dia hayati. Maka dari sosok Bunda Maria ini saya juga ingin mengajak Anda untuk merenungkan 3 hal bagi hidup kita sehari-hari. Yang pertama, kita diundang untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Saudara-saudari, setelah menerima kabar sukacita sebagaimana tadi saya sampaikan, Maria langsung bergegas untuk mengunjungi Elizabeth. Maria sebenarnya punya banyak alasan untuk memikirkan dirinya sendiri setelah dia mengandung. Ia sedang mengandung dan tentu saja memiliki banyak pertanyaan tentang masa depannya. Apa yang harus dia siapkan, bagaimana dia harus merawat kandungannya sendiri. Dia punya alasan untuk itu. Tetapi Maria justru bergegas menemui Elizabeth. Ini mau menunjukkan kepada kita bagaimana Maria mengajarkan bahwa rahmat yang kita terima itu tidak dimaksudkan untuk berhenti pada diri kita sendiri. Tetapi Maria mengajarkan kepada kita bahwa sukacita yang sejati selalu mendorong kita untuk berbagi dan menjadi berkat. Menjadi berkat itu tidak harus selalu dengan sesuatu yang besar. Tetapi kadang-kadang cukup dengan hadir, dengan menyapa, dengan mendengarkan atau bahkan menemani seseorang yang mungkin sedang kesepian. Inilah cara kita mau berbagi rahmat. Inilah cara kita untuk menjadi berkat bagi sesama kita. Maka dari itu dari Maria kita belajar bahwa semakin banyak kita menerima rahmat, semakin besar pula kesempatan kita untuk menjadi berkat. Yang kedua, kita diundang sebagaimana Maria sendiri, bahwa semakin banyak hal yang kita terima, semakin banyak juga alasan untuk bersyukur. Maka ini adalah undangan untuk bersyukur. Kita mendengar tadi bagaimana Elizabeth memuji Maria dengan begitu indah. Tetapi Maria tidak menjadikan pujian itu sebagai kesempatan untuk membesarkan dirinya, tetapi ia justru mengatakan, jiwaku memuliakan Tuhan, yang kita kenal dengan kidung Magnificat. Maria sadar bahwa semua yang ada padanya itu berasal dari Tuhan. Saudara-saudari, mungkin kita seringkali lupa bahwa banyak hal yang kita anggap biasa sebenarnya juga adalah rahmat. Kita diberi nafas kehidupan, kita diberi keluarga, kita diberi sahabat, kita diberi berbagai macam pekerjaan dan kesempatan untuk melayani. Itu adalah rahmat yang Tuhan sediakan. Serta kita diberi kesempatan untuk berkumpul dalam Ekaristi ini pun juga menjadi sebuah rahmat yang harus kita syukuri. Memang hidup kita tidak selalu berjalan sesuai dengan apa yang kita harapkan. Tentu saja banyak persoalan, banyak pengalaman-pengalaman kecewa dan berbagai macam pengalaman yang menyedihkan. Tetapi hari ini kita diundang untuk merenungkan bahwa bersyukur bukan berarti hidup kita tidak punya masalah sedikit pun. Tetapi bersyukur berarti kita tetap mampu untuk melihat kebaikan dan rahmat Tuhan di tengah segala keadaan dan situasi hidup kita. Sebagaimana Maria juga menunjukkan dan meneladankan kepada kita. Yang ketiga, kita juga diundang untuk tetap berharap karena hidup kita menuju kepada Tuhan. Saudara-saudariku, Hari Raya Maria diangkat ke surga mau mengingatkan kita bahwa hidup kita itu bukan hanya tentang hari ini saja.
tetapi ada pengharapan yang lebih besar. Maka dalam bacaan kedua, Santo Paulus mengatakan kepada kita bahwa Kristus telah bangkit sebagai yang sulung. Artinya, kebangkitan Kristus itu membuka jalan bagi kita menuju kehidupan yang kekal. Dan melalui Maria, kita mengenal dan melihat bahwa tanda pengharapan itu nyata, bahwa kemuliaan surgawi itu nyata. Karena itu saudara-saudari, ketika hidup kita hari ini mungkin terasa berat, ketika usaha kita barangkali seolah tidak dihargai, atau ketika pengorbanan kita terasa sia-sia, kita diundang untuk seperti Maria, tidak kehilangan pengharapan. Maria juga tidak menjalani hidupnya tanpa kesulitan. Dalam Injil kita melihat bagaimana Maria juga harus mengalami penolakan. Bagaimana Maria harus berjuang. Bagaimana Maria harus menghadapi berbagai macam cemoohan. Ketika Yesus dianggap gila, Maria menerima itu. Ketika Yesus juga dibunuh oleh para serdadu, dibunuh di kayu salib, Maria tetap menerimanya. Maka disinilah kita melihat bagaimana Maria tidak pernah kehilangan harapan. Maria tidak selalu menjalani hidupnya baik-baik saja, tetapi ia terus percaya dan berjalan bersama Tuhan, sebab perjalanan kita juga tidak berakhir di dunia ini, tetapi tujuan akhirnya adalah hidup bersama Allah. Maka saudara-saudari yang terkasih, Hari Raya Santa Perawan Maria diangkat ke surga bukan hanya mengajak kita untuk mengagumi Maria, tetapi juga kita mau mengikuti jejak hidupnya. Maka mari kita ingat 3 hal tadi, 3 poin tadi yang saya sampaikan. Yang pertama, mari kita untuk terus-menerus menjadi berkat di dalam hidup kita. Yang kedua, kita terus-menerus menjadi pribadi yang penuh syukur di dalam hidup. Dan tentu saja yang ketiga, kita menjadi pribadi yang tetap punya pengharapan sebagaimana Bunda Maria. Semakin banyak rahmat yang kita terima, semakin kita dipanggil untuk menjadi berkat. Semakin banyak yang Tuhan berikan, semakin banyak alasan kita untuk bersyukur. Dan dalam segala keadaan, jangan pernah kehilangan harapan, karena tujuan akhir hidup kita di dunia ini adalah bersama Tuhan. Maka semoga Santa Perawan Maria yang diangkat ke surga senantiasa mendoakan kita agar kita semakin setia mengikuti Kristus di dalam kehidupan sehari-hari. Dan semoga pada akhirnya kita pun diperkenankan untuk mengalami sukacita yang sama, yakni hidup bersama Allah untuk selama-lamanya. Berkat Tuhan menyertai kita semua. Amin. Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita perbarui iman kepercayaan kita. Aku percaya akan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putranya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh perawan Maria, yang menderita sengsara dalam pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, wafat dan dimakamkan, yang turun ke tempat penantian, pada hari ketiga bangkit dari antara orang mati, yang naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa. Dari situ ia akan datang mengadili orang hidup dan mati. Aku percaya akan Roh Kudus, Gereja Katolik yang kudus, persekutuan para kudus, pengampunan dosa, kebangkitan badan, kehidupan kekal. Amin. Saudara-saudari, melalui Bunda Maria, Allah Bapa berkenan tinggal di tengah-tengah kita dalam Kristus Putranya. Marilah kita berdoa dengan pertolongan Bunda Maria agar kita semakin mengenal Sang Bapa
melalui putranya Tuhan kita Yesus Kristus. Bagi Bapa Suci, para uskup dan para imam, ya Bapa, dampingilah selalu Bapa Suci, para uskup dan para imam, agar mereka mengembalakan umat-Mu dengan iman yang teguh, seperti Bunda Maria saat menerima perutusan sebagai Sang Bunda Penyelamat. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para pemimpin masyarakat, ya Bapa, terangilah dan tuntunlah pemimpin masyarakat kami dengan sinar kasih-Mu, sehingga tugas dan pelayanan mereka selalu diresapi oleh semangat kasih dan kerendahan hati seperti Bunda Maria. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi para ibu, ya Bapa, semoga para ibu meneladan Bunda Maria dalam mendampingi keluarga mereka, agar semangat keluarga kudus Nazaret selalu tinggal di antara keluarga kami. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Bagi kita di sekitar altar ini, ya Bapa, teguhkanlah iman, pengharapan, serta kasih kami, sehingga kami semakin yakin bahwa kebencian akan dikalahkan oleh kasih dan maut bukanlah akhir dari segala-galanya. Sebagaimana Bunda Maria selalu bersyukur dan memuji Engkau karena penyelamatan melalui Kristus Putramu. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Tuhan, kami mengucap syukur bersama Ibu Mutiara Nursyah Sianturi atas terkabulnya doa-doa permohonannya. Dan kami mohon senantiasa perlindungan dan penyertaan serta kesehatan bagi keluarga. Juga kami berdoa bagi saudara kami yang sedang sakit, Bapak Ignatius Kustanto Widodo, semoga Engkau menganugerahkan kekuatan baginya dan memberikan pemulihan kembali sehingga boleh menjalankan kembali tugas-tugas dan aktivitasnya. Juga kami berdoa bagi saudara-saudari kami yang telah Engkau panggil menghadap-Mu mendahului kami, Bapak Andreas Gunawan, Bapak Bonaventura Tommy Wirya, Bapak Karolus Boromius Sutrisno. Semoga saudara-saudara kami ini Kau ampuni dosa-dosanya dan menjadi pendoa bagi keluarga yang ditinggalkan. Marilah kita mohon. Kabulkanlah doa kami ya Tuhan. Allah Bapa yang Maha Kuasa dan Kekal, kami bersyukur kepadamu atas pengangkatan Bunda Maria ke surga dengan mulia. Kebahagiaan yang telah dicapainya merupakan janji dan jaminan bagi keselamatan kami demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Bersujud kami di altar-Mu.
Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Semoga persembahan ini diterima demi kemuliaan Tuhan dan keselamatan kita, serta seluruh umat Allah yang kudus. Allah Bapa Maha Cinta, semoga persembahan bakti kami ini naik ke hadirat-Mu, dan berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, hati kami bernyala-nyala karena api cinta yang senantiasa merindukan Dikau dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Tuhan bersamamu dan bersama. Marilah mengarahkan hati kepada Tuhan. Marilah bersyukur kepada Tuhan Allah kita. Sudah layak dan sepantasnya. Sungguh pantas dan benar, layak dan menyelamatkan bahwa kami selalu dan dimanapun bersyukur kepadamu, Tuhan Bapa yang kudus, Allah yang maha kuasa dan kekal, dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Sebab perawan Maria Bunda Allah pada hari ini diangkat ke surga. Dialah awal dan gambaran gerejamu yang harus bertumbuh sampai ke kepenuhan. Dialah jaminan harapan dan tanda penghiburan bagi umat yang sedang bersiarah. Dia tidak Engkau biarkan mengalami kebinasaan dalam kubur, sebab Ia telah melahirkan Putramu pencipta kehidupan
yang secara mengagumkan telah menjelma menjadi manusia dari Dia. Dari sebab itu bergabung dalam paduan para malaikat dengan penuh sukacita kami memuji Dikau sambil bernyanyi. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan Roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuhku yang diserahkan bagimu." Demikian pula sesudah perjamuan Dia mengambil piala, sekali lagi Dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku." Agunglah misteri iman kita. Penyelamat dunia, selamatkanlah kami, karena melalui salib dan sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepadamu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepadamu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi, agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup Agung kami Yohanes serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, khususnya yang kami doakan hari ini.
Bapak Andreas Gunawan, Bapak Bonaventura Tommy Wirya, Bapak Karolus Boromius Sutrisno, serta saudara-saudari kami yang meninggal karena bencana gempa bumi di NTT, sertakan semua orang yang telah berpulang dalam kerahiman-Mu dan terimalah mereka dalam cahaya wajah-Mu. Kami mohon kasihanilah kami semua agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Kau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaraan Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaraan Dia, bersama Dia, dan dalam Dia, bagi-Mu Allah Bapa yang Maha Kuasa, dalam persekutuan dengan Roh Kudus, segala hormat dan kemuliaan sepanjang segala masa. Amin. Atas petunjuk penyelamat kita dan menurut ajaran ilahi, maka beranilah kita berdoa. Tuhan, kami mohon bebaskanlah kami dari segala yang jahat, sudilah memberi damai sepanjang hidup kami, supaya kami yang telah dikuatkan oleh kelimpahan belas kasih-Mu selalu bebas dari dosa dan dijauhkan dari segala gangguan, sambil menantikan harapan yang membahagiakan dan kedatangan penyelamat kami, Yesus Kristus. Sebab Engkaulah Raja yang mulia dan berkuasa. Tuhan Yesus Kristus, Engkau bersabda, damai-Ku kutinggalkan bagimu, damai-Ku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tetapi perhatikanlah iman gereja-Mu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendak-Mu, Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa. Amin. Damai Tuhan bersamamu dan bersama rohmu.
Saudara-saudari, lihatlah, inilah Yesus Kristus, Sang Anak Domba Allah yang menghapus dosa dunia. Berbahagialah kita yang diundang ke perjamuannya. Tuhan, saya tidak pantas Engkau datang pada saya, tetapi bersabdalah saja, maka saya akan sembuh.
Segala keturunan akan menyebut aku berbahagia karena Yang Maha Kuasa telah melakukan perbuatan-perbuatan besar kepadaku. Marilah berdoa. Allah Bapa sumber hidup kekal, kami telah menyambut sakramen keselamatan. Semoga berkat doa Santa Perawan Maria yang diangkat ke dalam kemuliaan surgawi, kami diantar kepada kemuliaan kebangkitan dengan pengantaraan Kristus Tuhan kami. Amin. Marilah kita mendoakan doa tahun devosional. Allah Bapa yang Maha Kasih, Engkaulah sumber hidup dan keselamatan kami. Melalui Yesus Putramu, Engkau berkenan menyelamatkan kami. Dan dalam penyertaan Roh Kudus, Engkau senantiasa membimbing langkah kami. Kami berterima kasih atas warisan rohani dan teladan iman para pilihan-Mu. Santa Maria, Bunda Putramu, Santo Yosef mempelai Maria, para rasul serta para kudus yang menunjukkan jalan kesetiaan dan kasih kepadamu. Melalui hidup mereka, kami belajar untuk mencintai-Mu dan sesama kami dengan tulus. Bimbinglah langkah kami, agar tetap teguh dan bijak di tengah godaan dunia, rendah hati dalam pelayanan, serta menjadi garam dan terang bagi sesama. Semoga melalui devosi kami, iman kami semakin kuat, dan hidup kami menjadi pujian bagi nama-Mu. Dengan pengantaraan Yesus Kristus Putramu, Tuhan dan Penyelamat kami, kini dan sepanjang masa. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, Seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Para kudus Allah, Doakanlah kami. Umat dipersilakan duduk. Mohon perhatian umat sekalian untuk pengumuman hari ini. 1. Misa Syukur. Hari Senin, tanggal 17 Agustus, pukul 17 di gereja, kita rayakan Misa Hari Raya Kemerdekaan RI. Setengah jam sebelumnya, kita doakan doa Rosario yang dipimpin oleh petugas tata laksana. Setelah misa, semua umat yang hadir diundang ke plaza untuk ikut dalam acara syukuran, dan juga ada pembagian hadiah lomba. Untuk itu, kami berharap umat yang hadir misa menggunakan pakaian yang bernuansa warna merah atau putih. 2. Berita perkawinan. Akan menikah secara Katolik, pasangan Timotius Daniel Yauhari, putra dari Christopher Hendrik Yauhari dan Christina Tantinawati, warga lingkungan Agnes, dengan Gabriel Divin, putri dari Cencen Andriani Wijaya, tinggal di apartemen Mediterania, Tower C15, Jakarta. Rencana perkawinan tanggal 12 September di Gereja Santo Ignatius Loyola, Menteng, Jakarta. Barang siapa mengetahui adanya halangan perkawinan bagi pasangan tersebut, wajib melapor kepada pastor paroki. 3. Penerimaan dana.
atas kebaikan dan kemurahan hati dalam berbagi untuk kebutuhan gereja. Semoga berkat Allah senantiasa melimpah kepada Anda sekalian. Keempat, dimohon kepada umat yang memarkirkan kendaraannya di area belakang halaman SMA dan SD Saverius untuk segera memindahkan kendaraannya setelah misa selesai. Hal ini dikarenakan lapangan tersebut akan digunakan untuk kegiatan Lomba Kemerdekaan OMK. Demikianlah pengumuman telah kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Menambahkan satu hal, saudara-saudari, berkaitan dengan perayaan kemerdekaan Republik Indonesia, Kompleks Sekolah Saverius Sekojo mengundang kita semua untuk juga ikut hadir dalam upacara memperingati Hari Kemerdekaan Republik Indonesia yang akan diadakan besok pagi. Jamnya saya lupa, Pak Widyo, jam berapa Pak? Jam 7. Jam 7 pagi, maka silahkan saudara-saudari yang hendak mengikuti kegiatan upacara bersama dengan siswa-siswi dan para guru tenaga kependidikan, kita bersama-sama mengikuti upacara di sekolahan, atau Anda juga bisa mengikuti di tempat-tempat lain yang menyelenggarakan. Itu saja tambahannya, dan terima kasih kepada para petugas liturgi yang bertugas hari ini atas partisipasi aktifnya, pada para misdinar, lektor, pemazmur, prodiakon, juga tata laksana dari komunitas Kerahiman Ilahi, serta kor dari wilayah Yohanes. Dan juga diucapkan terima kasih kepada tim dekorasi dan tim multimedia yang senantiasa setia untuk ikut serta membantu jalannya perayaan Ekaristi ini. Terima kasih atas kebersamaan kita dalam Ekaristi hari ini. Mari sekarang kita akhiri dengan memohon berkat Tuhan. Tuhan sertamu dan sertamu juga. Diberkatilah saudara-saudari sekalian dengan berkat Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putera dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari, pergilah, misa sudah selesai. Syukur kepada Allah.
sekelompok umat Katolik yang berdevosi kepada Bunda Maria, yang anggotanya disebut legioner atau tentara Maria. Untuk Anda pria-pria Katolik yang ada di Palembang, saya mengundangmu untuk hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Catat tanggalnya, ini tempatnya, dan segera daftar. Karena di dalamnya engkau bukan hanya menemukan teman-teman, tetapi di dalamnya engkau akan berjumpa dengan Kristus sendiri, sang pria sejati yang rela berkurban. Dan itulah arti menjadi pria, berkurban. Berkurban karena cinta. Jadi silakan hadir dalam Camp Pria Sejati Katolik. Sekali lagi, catat tanggalnya di kota Palembang ini, dan Tuhan memberkati Anda dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus sayang padamu. Ciao. Hai para pria tangguh dan wanita hebat, pernahkah Anda merasa lelah secara fisik dan juga secara rohani ketika Anda menjalankan tugas peranmu sebagai orang tua, sebagai suami, dan juga sebagai istri? Pernahkah Anda juga merasa bingung dalam mengambil keputusan di tengah tekanan dan banyaknya pilihan di tengah dunia saat ini? Pernahkah Anda juga merasa sendiri dalam memperjuangkan imanmu di tengah lingkungan yang mungkin kurang begitu mendukungmu dalam bertumbuh dalam iman? Pernahkah Anda juga merasa rindu, keheningan untuk sekedar mendengarkan suara Tuhan di tengah hiruk-pikuk dunia? Maka saya mengajakmu untuk bisa mengikuti retret pria sejati Katolik dan retret wanita berhikmat. Saya yakin bahwa ketika Anda mengikuti retret ini, Anda kembali dipulihkan sebagai pribadi dan mendapatkan semangat untuk menjalani hari-hari Anda di tengah segala macam perjuangan yang ada. Saya tunggu dalam kesempatan retret ini. Ayo kita bergabung, dan saya yakin bahwa Anda akan mendapatkan sesuatu yang luar biasa. Pengalaman dipulihkan, disegarkan, dan dikuatkan oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati.